Sobat Ambiar. Assalamualaikum ya. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Kok puasanya kok kayak seger banget ya Perlan ya? Seger ya? Tapi mau ngomong tentang puasa ini, kita mau kasih buat teman-teman rezeki sedikit lah ya. Masya Allah, seperti biasa. Ya, Ambiar berbagi berkah. Caranya gampang. Nanti di segmen 3 Sobat Ambiar kita kasih kesempatan buat telepon ke nomor telepon yang ada di atas ya. Silakan. Bawah. Di save coba Ya. di foto Kalian dulu. yang mau ikut kuis Ya. bisa telepon ke nomor di bawah ini ya guys. Telepon nanti ini di save dulu nomornya. Ya, di segmen Ambiar berbagi berkah nanti Ada nelponnya. pertanyaan seputar bintang tamu kita, makanya pantengin terus karena Ya. hadiahnya luar biasa. loh. Benar. Oh. Kan lumayan nanti dapat mobil Avance, mobil itu pokoknya dari King Nasar. Terus Bapak dapat mobil listrik dari Karen Delano. Dari lo apa? Mobil-mobilan. Bulan puasa nggak boleh bohong, alat-alat rumah tangga hadiahnya ya. Iya. Sobat Ambiar, kalau ngomongin soal rumah tangga, kita akan hadirkan keluarga selebriti. Tapi kita tahu di bulan puasa kali ini tahun pertama keluarga ini harus berpuasa tanpa sang ayah atau suami. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu Gary Iskak berpulang meninggalkan tentu saja istri dan juga anak-anaknya. Kita tentunya paham betul perasaannya seperti apa untuk orang yang pernah ditinggal dengan orang terkasih, tercinta. Tidak mudah untuk puasa pertamanya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Richa Iskak, Aldila dan Takia. Assalamualaikum, selamat pagi. Aldila, wih ganteng banget ini. Ini Takia. Sini. Takia, kamu umurnya berapa? 9. tahun. Aldila berapa? 16. Mama Richa berapa umurnya? 20. Ya, kita berdua mengucapkan Terima kasih. Sehat-sehat ya, semoga puasanya dimudahkan. Walaupun kita tahu ya memang nggak mudah sih ya, Ya. puasa pertama untuk kali ini. Kita mau kasih lihat ya. Richa Iskak dan juga anak-anaknya Ramadan pertama tanpa sosok almarhum Gary Iskak. Kita mengenal Richa ini ketika kemarin harus kehilangan suami tercinta tuh menghadapinya dengan begitu tabah, dengan begitu ikhlas, sabar. Tapi bagaimana dengan bulan puasa ini? Perasaannya seperti apa? Sedih sih, ya. Karena kita biasa. Sedih ya sayang ya. Iya. Biasa di meja makan kan berempat. Terus selain sedih juga ada rasa nggak sabar mau ketemu. Maksudnya kalau di agama kita kan kalau bulan puasa itu yang sudah meninggal nanti akan kembali datang, ke keluarganya. iya, ngejenguk bisa. Ya dari hati ke hati, dari mata batin kita bisa ngobrol gitu. Setidaknya ada merasakan gitu ya. Iya, karena kan, Kehadirannya ya. iya, habis 40 hari kan berasa banget, udah nggak ada nih di rumah. Udah lost baru tuh. Aku tuh kalau di luar ya mungkin I can pretending I'm okay, cuma kalau di rumah tuh Tetap aja lah ya Kak, naluri seorang istri. drain banget. Anak-anak juga gitu. Kemarin pas ke makam juga mereka nangis banget, aku yang nguatin mereka. Sebentar. Kita tuh waktu kamu datang ke sini, waktu beberapa hari setelah kepergian almarhum, kan kamu jadi bintang Seminggu lah tamu ya. ya, seminggu kurang lebih. Kita tuh ngelihatnya, kok ini ketika nggak ada kamu, kita bilang, Richa ini Kuat kuat banget loh. Iya. Luar biasa. Tapi ternyata di rumah, Oh iya, kan aku nggak bisa, maksudnya ya mungkin bisa ya nangis, cuma aku pasti tahan gitu. Kalau di rumah tuh aku nggak kuat Kak, itu pasti aku denger lagu yang Sedih-sedih. karena nggak ada sambungannya sama yang aku alamin, tapi tiba-tiba nangis sampai juga ya, Kak. banget, sampai Iya, iya, bengkak matanya, terus habis itu udah ya Allah udah oke cukup dah. Aldila pernah ngelihat, mama manggilnya mama? Bunda. Bunda, pernah ngelihat bunda? Nangis nggak? Pernah. Masya Allah. Pernah lihat bunda nangis, sedih banget, terus aku peluk yang erat. Iya. Takia, kalau Takia tuh biasanya kangen kalau, berarti panggilnya apa kalau ayah? Ayah. Ayah, kalau ayah. Yang paling Takia kangenin bulan puasa sama ayah tuh kebiasaannya apa?
Apa ya? Kalau bulan puasa apa saya? Cari buka puasa bareng? Cari ya, cari takjil ya. Sore-sore ya. Iya. Suka diajak sama Terus ayah. nonton bareng. Iya, nonton bioskop Nonton biasa. Atau nggak Iya. di rumah. di rumah. Kadang nonton di rumah. Sayang matanya. Oke. Aldila kalau sama ayah sering tarawih bareng di masjid? Pernah. Habis itu kita beli takjil, beli es buah gitu. Terus nasi goreng biasanya kalau buat buka puasa. Itu momen yang pasti sangat dirindukan ya. Iya betul. Belum terlalu lama soalnya. Berapa Iya. bulan ya Kak udah ya berarti? Sekarang bulan apa? Februari. Ya, udah mau masuk 3 bulan ya. 2 bulan lebih sih. Ya. Iya nggak Oh, 100, berasa. berarti udah 100 hari ya? Belum dong. Belum, bahkan belum ya. Belum deh kayaknya. Sebentar aku ngitung dulu, lama banget. It's okay. Ngitung-ngitung. Kita mau kasih lihat sebuah artikel. Biasanya kalau bulan puasa selalu ada tradisi setiap keluarga, setiap rumah tuh beda-beda. Ya. Ini tradisinya Richa. Tradisi wajib keluarga Richa Iskak di bulan Ramadan bukber pertama harus di rumah mama. Kemarin bukber pertama juga di rumah mama. Tiap tahun. Selalu. Di rumah mama mertua. Oh. Mamahnya almarhum maksudnya. Aduh, ini berarti kemarin juga di rumah mama ya Tahun kan? kemarin iya. Tahun ini Harus. Kemarin kan habis ketemu, kita makan malam keluarga. Jangan lupa ya, nanti tanggal 18 ya, bukbernya di rumah mama. aduh, sedih banget itu. Richa ngelihat mama mertua menghadapi ini semua gimana? Karena kan kesedihan yang paling menyedihkan itu adalah ketika orang tua harus kehilangan anaknya. Pasti, pasti. Mama tuh mungkin kayak aku ya, mungkin mama tuh kuat sebenarnya, berusaha untuk kuat di depan orang-orang. Tapi kalau pas lagi being alone itu pasti yang wah itu drain banget pasti. Aku tahu mama tuh kuat banget, mungkin di depan kita pretending, iya, coba udah lagi sendiri, nah kayak aku pasti. Pernah ngelihat momen itu? Kalau untuk mama sendiri enggak, pasti mama maunya kayak aku Menjaga sendiri banget. ya, pas udah lagi sendirian, itu kita udah nggak bisa pura-pura sama diri kita sendiri. Nah, I think itu wajar ya, karena grieving itu kan nggak pernah, kita never know sampai kapan. Iya. Jadi kita semua lagi menikmati masa-masa grieving itu, Memang harus dilewati. betul. Ya, betul. Tidak boleh dilawan. Dan itu semua akan terjadi di kita. Betul. Pasti. Dan semuanya pun pasti akan berlalu, merasakan, termasuk iya, masa-masa berlalu, grieving ini. Insya Allah. Mama mertua bilang apa sama Richa dalam masa-masa duka kemarin? Apa yang disampaikan, pesan atau apapun itu? Ada sempat dialog pastikan sama mama mertua? Lebih banyak sama kakak ipar sih. Kalau mama mungkin aku paham karena kita sama-sama kayak mau nguatin tapi kita lemah. Kita lemah tapi pengen nguatin. Jadi aku usap-usap, mama juga peluk. Jadi kita tanpa bicara pun kita matanya udah ngomong. Udah paham Kayak aku ya? tahu kamu drain. Aku juga tahu mama lagi drop. Ya udah kita sama-sama nguatin aja. Lebih banyak deep talk sama kakak ipar sih. Biasanya bulan puasa itu sebelum masuk bulan puasa ada tradisi nyekar ya bagi beberapa keluarga. Ziarah ke makam. Ziarah kubur. Kami pun juga melakukan hal tersebut termasuk keluarga Richa. Kita mau kasih lihat ya. Seperti yang Richa tadi bilang, sempat ada air mata di sana. We miss you every day. Life went on, but it was never the same again. Where there is deep grief, there was great love. Rising love, sayangnya bunda. Ya. Apa dalam pikiran Richa Pikiran Kak saat Ica berada di makam? Saat di makam. Oh kemarin. Lihat anak-anak nangis, aku jadi mau nggak mau harus menguatkan mereka. Oh yang kakak sama adik sih nangis banget kemarin itu. Aldila, oke. Apa dalam pikiran Aldila saat itu? Kenapa nangis sayang? Rasanya kangen banget. Kangen ya? Karena udah kehilangan gitu, udah begitu lost. Apa yang paling kamu kangenin? Manggil sih, kalau setiap pulang sekolah, kakak gitu, injekin ayah dong gitu. Pijitin. Iya, pijitin. Pijitin. Iya ada Iya, tradisi pijitin di biasa. rumah tuh almarhum tuh Suka dipijit, minta pijitin gitu injekin ya, Kak? ayah dong, ntar ayah kasih uang jajan.
Kalau orang zaman dulu gitu ya. Iya, biasa kalau sama anaknya minta pijitin, minta di Oh, mereka tuh gitu. injekin badannya, punggungnya Iya, segala dulu kan macam. sama aku. Ah. Kenapa? Nggak, bunda berat. Kalau Anak-anak aja. Takia nangisnya kenapa sayang? Kangen. Kangennya kangen apa sama papa? Sama ayah? Kalau pulang sekolah, aku selalu ngumpet di kamar. Aku selalu apa, Nak? Selalu ngumpet di kamar biar ayah nyamperin. Oh, selalu ngumpet di kamar biar ayah nyamperin. Terus ayah tuh kangennya ayah suka buka pintu kamar kayak suka numpang ke kamar aku. Oh, iseng numpang ke kamar kamu. Terus sekarang itu sudah nggak ada gitu ya. Kalau Takia doain ayah, doanya apa sih kalau boleh tahu? Semoga ayah tenang di sana. Semoga ayah tenang di sana. Sayang. Nggak kuat bilangnya pasti. Kemarin dia sempat WhatsApp aku kan. Ya. Bunda aku kangen, dikirim video ayah gitu yang sama dia waktu kecil. Nyelip bubu. Dia nyelip. Takia kalau kangen sama ayah, terus biasanya Takia ngapain? Kalau kangen sama ayah biasanya ngapain sayang? Didoakan ayahnya. Nangis. Nangis. Adila, kalau kamu lihat adik kamu nangis, ya Ojar masih kecil ya. Iya. Nangis karena kangen sama ayah. Itu biasanya respon kamu gimana? Menghibur adek, isengin adek. Bilangnya apa sebagai seorang kakak? Gimana ya, kalau adek tuh aku harus jagain juga karena udah ganti kan, aku tuh udah pengganti ayah. Oh, Masya Allah. Jadi harus lindungin adek, jagain adek, menghibur adek. Jadi biar dia nggak nangis terus tiap hari. Oh ya, jadi menjadi sosok ayah, walaupun kita tahu kamu masih begitu muda sekali ya, dan maksudnya bukan tanggung jawab sepenuhnya karena masih sekolah juga kan? Masih sekolah. Tapi kamu berpikirnya gimana sih? Berarti aku tuh sekarang sebagai laki-laki satu-satunya di rumah gitu. Iya. Apa Jadi yang terpikirkan? dia merasa bahwa dia berperan juga seperti papahnya. Tadi kan bilang gitu. Emang bisa jadi sesosok pelindung buat adik sama mama? Bisa, Insya Allah. insya Allah. Ada perubahan nggak dari Aldila semenjak almarhum berpulang? Ya pasti karena umurnya juga bertambah ya, dan di umur segini sudah ditimpa beberapa ujian, salah satu ya kan kehilangan. Ya. Pasti lebih dewasa. Lebih dewasa ya daripada umurnya ya kak. Betul. Adik juga sama. Terus kayak saling backup aja. Ya. Kadang tuh kalau di kamar kan kita suka tidur bertiga ya. Sekarang tidur bertiga? Kamar, iya kan waktu itu sempet tidur bertiga tuh beberapa lama lah setelah Iya. peristiwa itu kan. Habis itu udah di kamarnya masing-masing. Sekarang di kamar masing-masing. Iya, tapi kalau ada masih sama aku. Jadi kalau kita lagi tidur tiba-tiba ada yang nanya, "Oh, kakak nggak di sini lagi?" Tumben kamu nanya kakak, nggak apa-apa, seru aja gitu. Biar nggak sepi ya? Iya. Soalnya tuh sebelum tidur tuh kadang suka ngobrol di talk soal ayah, tapi sambil ketawa. Apa yang membuat saat itu di TikTok yang bisa membuat Bikin ketawa tuh masih Itu inget apa? nggak? Cerita tentang ayah apa? Ya, Apa? Aldila masih ingat? Apa ya, Bun? banyak bercanda-bercanda. Ingat nggak waktu itu ayah suka ngomong ini. Oh iya, terus itu ketawa lagi. Terus kita suka lihat video-video ayah yang lucu, yang lagi latah. Yang liatnya lucu-lucu aja deh, aku bilang. Terus ketawa itu aja sih. Oke, memori ya. Memori. Bisa ya, itu nangis pasti sedih ya kak. Pasti. Nggak mudah tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Sobat Ambiar, tapi kita juga mau kasih lihat sebuah artikel, ada momen di mana sempat didatangi dalam mimpi seorang Richard. Bikin haru Takia Zahra, anak Richa Iskak didatangi Gary Iskak lewat mimpi. Oh, Takia, mimpi Takia, apa mimpi sayang? apa sayang? Mimpi ayah apa? Yang pertama, aku masuk kamar ayah bunda. Bunda beresin baju kayak biasa. Terus ayah diem aja. Ayah di diem sebelah aja. Bunda. Ya udah terus aku peluk. Ayah ada peluk. Kalau Richa sempat dimimpin nggak sampai sekarang? Sekarang mimpi Pernah waktu itu pas sebelum 40 hari. Sekali. Ada yang kedua. Yang mana ya? Oh, ada 2 kali. Satu lagi apa? Pokoknya tapi agak aneh, gak tahu tiba-tiba
waktu aku keluar gak tahu kayak rumah kayu gitu. Tiba-tiba ayah surprisein terus ketawa-tawa. Bilang apa? Ada bicara nggak ayahnya di situ? Ada, kalau nggak salah Ngomong apa? kayak kan aku mau beli mainan kan. Terus bunda bilang kayak biasa kayak udah jangan udah banyak mainan. Terus ayahnya kata ayah udah gak apa-apa beliin aja. Iya, emang aslinya gitu. Kalau ibu-ibu tuh kayak udah banyak udah. Tapi kalau sama ayahnya Kalau tuh enggak. papanya itu pasti Udah ada ambil aja nggak apa-apa. Yang bilang-bilang bunda, tapi ada aku di situ. Kayak gitu sih. Oke. Ngajain. Kalau Alila, kalau Richa apa mimpinya saat itu? Waktu itu cuma sekali di tengah mimpi. Jadi aku lagi di ruang tamu, terus tiba-tiba almarhum datang. Biasa gitu kalau udah pulang ya. Terus tiba-tiba dia buka pintu, bunda gitu dong. Terus aku tuh tahu di mimpi itu kalau dia tuh udah nggak ada. Sini nggak, terus aku peluk. Udah nangis, udah gitu doang mimpinya. Allah. Berpelukan saat itu. Peluk, karena terakhir sebelum kejadian pun emang kita pelukan. Kenceng banget. Sebelum aku pergi. Sobat Ambiar, nggak mudah melewatinya di bulan puasa pertama tanpa orang yang kita cintai, termasuk momen pertambahan usia. Takia baru ulang tahun ya kemarin ya? 7 Januari. 7 Januari ya? Pas 40 hari. Pas 40 hari. Yes. Pas banget. Oke, ini postingan dari Richa Iska. Today is your birthday, dear anak cantikku. Happy 9th birthday. Doa yang terbaik dari bunda dan kakak-kakak ya nak. And also 40 days that our lovely ayah were gone. It's so sad, but I have to fight for you and kakak Rafisha_Andila. Kita bisa, kita kuat. He always in our heart, No no matter matter what. what. 40 hari Iya. dan momen pertambahan usia Takia. Campur aduk. Pasti. Gimana kau melewati hari itu? Jalanin aja. Kan mau bagaimana harus jalanin. Walaupun berat. Dia sih pasti lebih berat. Ulang tahun aku. Gak ada ayah. Bilang apa Takia saat itu? Ada lupa. Sebenarnya apa ya kamu yang ngomong apa ya? Kayak 40 maksudnya saya di ayah nggak bisa Nggak lihat. ada. Gak bisa lihat, gak bisa hadir ya sayang. Iya. Kalau tahun kemarin ayah ada ya. Iya, sempet dirayain di sekolah kalau tahun kemarin. Terus akhirnya untuk pertambahan usia kemarin akhirnya mau bikin acara juga gimana? Nggak bikin tapi dia ulang tahun anak sendiri. Dia Itu gimana? dibikin dia 40 harian. Sempat udah selesai. Terus kasih surprise tiup lilin. Udah sih itu aja. Sama besoknya dia playdate sama teman-teman biar dia happy. Takia masih inget nggak? Kalau tahun lalu tuh ulang tahun sebelumnya dapat kado apa dari ayah? Masih inget? Apa ya? Dia Apa? sampai tiap hari enggak. Apa ya dulu kadonya ya? Kucing. Oh ya kucing. Kucing. dibeliin kucing sama ayah. Nggak dibeliin. Pokoknya Ngambil. kucing Jalanan. dia dari jalanan tapi campuran jadi Di-adopt ya. Boleh pelihara kucing, boleh adopt kucing. Itu oke. Izin untuk melihara kucing. Iya izinnya tapi kucingnya udah dibawa. izinnya terlambat tapi waktu Ngomongnya. kucingnya udah Di rumah? diambil waktu lagi di perjalanan baru izin. Iya, ngomong ke aku. Oh, oke. Memang harus seperti itu. Pemaksaan yang Minta maaf daripada minta izin. benar. Ya sudahlah. Tapi itu jadi legacy akhirnya. Masih ada kucingnya? Oh masih. Siapa namanya? Mochi. Mochi. Oh, dijaga terus mochinya ya. Dinamain Mochi karena tuh dia makan kerjaannya makan terus pipinya jadinya Jadi gembul, jadi bulat. Lucu banget sih. Itu emang kemauan Takia. Ada nggak permintaan yang belum dikasih sama ayah ke Takia? Takia pernah minta apa? Pernah minta apa, tapi ayah belum sempet ngasih. dikabulkan. Jadi waktu tabung. ya waktu almarhum masih ada,
Dia sempat suka sama kayak blind box gitu tapi yang besar. Oh. Itu namanya lah itulah pokoknya. Hmm. Terus waktu itu ayahnya bilang, sabar ya Dek, nanti kalau ada rezeki ayah beliin. Terus ini jalannya Allah ya, qadarullah. Pas almarhum pergi, nggak berapa lama ada yang ngasih. Dan itu persis sama yang dia mau. Oh, wow. Gatel. It's okay. Namanya juga lagi puasa. Tapi oke, Richa, Lebaran sudah terfikirkan akan bagaimana? Maksudnya rencananya akan berlebaran di mana dan bersama siapa? Karena ini menjadi Lebaran pertama tanpa almarhum. Tanpa suami. Rutinnya sama aja ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Paling kita switch waktu sama almarhum itu kita selalu punya kesepakatan. Misalnya tahun ini sama mama dulu ya. Habis itu kita ke Bogor ke ibu aku. Tahun depan berarti ke ibu aku dulu, baru ke mama. Kan ibu aku di Bogor. Jadi mungkin nanti di switch. Mungkin tahun ini aku prioritaskan untuk almarhum dulu, stay di Jakarta. Habis itu baru ke Bogor. Sama aja sih sebenarnya. Cuma bedanya nggak ada almarhum aja. Gimana seorang Richa bisa bayangin ya. Iya, Maksudnya kakak kan masih muda gitu. benar. Masya Allah. Tinggal suami. Ada anak-anak. Gimana cara nguatin anak-anak sih? Mereka yang bikin aku kuat. Mereka yang, ya sebenarnya gini loh Kak. Kalau kita dipikirkan, itu pasti akan stres. Aku Iya, bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya ngejalanin ini tanpa suami? Aku bisa nggak ya buat anak-anak? Tapi aku percaya selama insya Allah, selama ada Allah ya, insya Allah pasti ada aja jalannya. Nanti Allah yang kasih, tenang aja. Dan aku tanamin itu terus dalam hati aku. Iya, iya. Alhamdulillah anak-anak pun, aku udah bilang sama anak-anak, kita saling menguatkan ya. Oke. Ada satu yang sedih, tolong dihibur, dirangkul, ya sama-sama ya. Ada komunikasi itu ya, Betul. deep talk antar Iya. keluarga. Kangen pasti ya? Pasti kangen. Aldila, Takia, Bunda Richa, kita punya sesuatu. Ini dia. Apa nih? Aduh di sini tuh nangis mulu. Ya Allah, udah aku udah tahan-tahan. Maaf ya kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aldila, Sorry. oke mau bilang apa sama Bunda untuk bisa menguatkan Bunda sebagai pengganti ayah sekarang di rumah? Aku udah jadi pengganti ayah, harus selalu jagain Bunda, ngehibur Bunda juga sama adek. Bantuin Bunda kerja juga. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Thank you ya Allah. Tidak apa-apa untuk tidak selalu kuat karena kita manusia. Iya. Tapi pada akhirnya pengalaman, kejadian, apapun itu yang akan bisa membuat kita jauh lebih kuat lagi. Amin, insya Allah. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Rindu aku sangat rindu kamu. Rasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah. Kaget banget ini lagi bulan puasa dia Tapi energinya. semangat banget loh. Coba hai-nya gimana? Hai, coba hai lagi hai gitu. Geger. Kasihan banget itu mic-nya. Masih gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat yang semangat-semangat itu kayak bintang tamu satu ini tuh selalu semangat loh. Anak-anaknya. Energik loh, sering main. Iya, ngedance bareng. Ini yang di bawah yang satu jago ngedance, yang satu jago renang. Oh gitu. Iya. Sering bikin konten ya mereka Bapaknya ya. jagoan bikin konten. Iya, kompak banget. Pagi-pagi ambiar kekompakannya kita akan lihat bersama. Ada Indra Brasko, Nala dan Numa. أنا لا جاية ولا أرجع اسمع علشان أنا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على إيه أنت مسهرني الليل مني روحي يا مريم Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Welcome back. Thank you. Silakan. Sini sayang. Sini. Udah Sama tante dan sama kakak sini. Udah sama tante dan kakek. udah di brief katanya. Udah di brief. Kalau sama kakak Rian sama
Tante Dewi. Jauh ya, lu sama gue lebih tua lu jauh ya, 45 ya. Belum aja 45, belum nyampe lu gua 45. Oke, Maaf ya, kita- maaf ya. Lagi ini- puasa nggak boleh gitu. Oh, iya, Iya nggak benar, gak boleh. Harus soft spoken. Oh ya. Om Tante Iya. mengucapkan Terima Terima kasih. Gini, terima kasih Bu tangannya. Terima kasih. sayang. Numa, Udah Numa kayaknya lemes puasanya belum buka 3 hari kayaknya ya. Iya dia nih puasa belajar setengah puasa. Oh belajar puasa. Lagi belajar dia. Kita kasih lihat dulu ya cara Menegur papahnya punya ya. cara yang berbeda dibandingkan Oke. bapak-bapak yang lainnya. Contoh nih Mas Rian ya. Contohnya, aku akan mencontoh Mas Indra Iya. Brasko. Kita lihat dulu seperti apa. Saat berpamitan, negornya gimana? Kan kamu punya ayah yang begitu luar biasa ekspresif sekali. Mau dibilang malu nggak malu, tapi mau dibilang nggak malu, malu. Gimana dong? Aduh, Tapi pernah ditegur cara berpakaian sama ayah? Panggilnya ayah toh? Yanda. Oh Yanda. Itu cara menegur ayah begitu ya? Yanda. sebenarnya nggak gitu. Itu cuma gara-gara waktu itu tuh aku, Yanda tuh like fashionista banget. Oh. Jadi tuh kalau aku ke mall pakai kaos doang sama apa kayak sweatpants gitu kan suka males ya kita kalau ke mall doang. Terus Yanda tuh suka kayak kamu jangan pakai baju itu nanti ke mall nanti kedinginan loh. Terus aku bilang ya udah Yanda coba pakai baju kayak aku gitu. Terus malah dipakai. Tapi Nala, kamu tahu nggak? Yanda itu memang dulu besarnya pakai begitu bajunya. Kok tahu kakak? Kan sama. Tua. Oh, Selek jadi dah. gitu. Mas Indra, Yes. maaf. Apa komentar bapak-bapak komplek atau temannya Mas Indra Brasko melihat konten-konten Indra Brasko seperti itu? Aduh, itu namanya di grup, itu banyak banget. Yuk, besok ketemuan yuk. Bras, lu nanti pakai baju ini ya. Udah, itu jadi apa? Stiker. Dibikinin stiker? Bikinin stiker sama beberapa grup nih. Oke gitu. Pokoknya dress code-nya bapak-bapak ini ya, gitu. Udah, pada dibikin banyolan. Nah, yang lucu lagi setiap aku sekarang ke mall, itu kan, loh, Mas Indra baju yang kemarin kok nggak dipakai, gitu jadinya. Itu. Yang itu tadi, gitu. Katanya ngambil rapot juga bajunya begitu ya? Boleh nggak? Temen kamu ada yang suka komentar tentang Yanda nggak? Enggak sih, pada diam-diam aja. Kemarin sih yang waktu ada field trip, pas field trip konten itu pas lagi viral. Jadi aku nganterin dia ke airport kan. Wah itu mulai dari turun dari mobil sampai ke tempat ketemu sama orang tua. Loh Mas Indra kenapa nggak pakai bajunya yang kemarin gitu? Itu pas lagi happening banget itu, lagi viralnya gitu. Kami juga ekspektasinya datang ke sini Yanda pakai baju begitu. Tadinya kan bulan Ramadan. Oh iya bulan Ramadan, Pak. Iya. Saya Terjaga mengikuti. aurat Iya loh. benar. Walaupun kita tayangin tadi udelnya ya. Tapi Yanda tuh sering ngelarang kamu ini itu nggak? Enggak sih, Anda cuman ya itu aja kalau misalnya aku salah pakai baju atau enggak misalnya aku mau nyocok-nyocokin baju terus menurut Yanda Nggak sesuai. cocok atau nggak sesuai ekspektasi Yanda kayak kamu ganti bajunya jangan pakai baju kayak gitu nggak cocok tahu. Padahal aku udah milih itu tuh dari pagi sampai kita mau jalan gitu aku udah milih. Mix and match. Iya kan Aku mix and dari match. jangankan anak-anak, Mona pun kadang-kadang aku suka gitu tapi ngeliat dulu ya kalau moodnya lagi yang kayak susah ditegor ya udah Con. Kamu nggak mau kembaran nih sama aku gitu suka gitu. Lantas apakah Yandanya atau bapaknya anak-anak ini mudah untuk diarahkan berpakaiannya? Oh, berarti lain kali aku yang ngatur baju. Ini kamu ngatur aku nih hari ini. Oh ini kamu yang styling. Iya. Iya dong. Oh, tapi Iya, mau kan iya. Yandanya? Kalian tuh jadi ganteng tahu kalau kayak gini. Lah emang biasanya maksudnya apa? Oh berarti lebaran Ya. jatahnya Iya. berkurang. Numa. Jadinya berkurang. Numa tuh. Numa suka nggak ayah pakai baju gini apa pakai baju kayak Yang tadi. kemarin? Yang tadi. Gini. Ya. Numa, Yanda tuh galak nggak sih? Enggak galak. Masa? Tapi kalau Bunda manggilnya berarti Bunda ya? Sambil gue cubit nih. Soalnya Bunda bilangnya kalau Yanda itu galak. Kita mau kasih lihat postingan Mona tuh. Awas Bapak galak. Berani-berani sama Nala Kania, abis kelean sama bapaknya, abis diamukin, dijogetin, enggak tuh. Pakai dijogetin. Kamu seneng gak sih punya papa, punya Yanda kayak gini kan?
banyak kan ya orang tua itu yang kadang-kala ngeliat anak TikTokan apaan sih, tapi ini kan seneng banget gitu, Bikin konten bareng. Yandanya gaul banget gitu. Seneng dong, jadi aku bisa ajak-ajak ngonten, terus ajak-ajak ikutin apa yang lagi viral, kan jadi seru gitu. Gen Z bingi gitu. Itu salah satu strategi aku supaya deket sama anak-anak gitu. Jadi mau nggak mau kita ngikutin zamannya dia. Iya, Suka udah. tidak suka. Suka nggak suka. Iya, Karena kan kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan di sana, kita nggak tahu. bener. Cuman sekarang itu yang aku lagi bayangin, sekarang aja udah usianya masih muda seperti ini, walaupun beruban, ini kan tuntutan Iya, peran itu kan. di chat kan, Iya, itu di di chat, chat. bener, Oh, tuntutan itu peran. fashion. Fashion lagi zaman sekarang kan Iya, gitu. di chat kok itu. Karena nggak tua-tua, jadi ya gue ubahin aja Iya, gitu kan. awet Iya, muda. awet muda. Jadi ngikutin nalahnya kayak gini gitu, kadang-kadang suka ini aki-aki masih aja jogetan gitu kan sama cucunya yang kayak gitu kan. Ada yang bilang kakek Sama cucunya dibilang gitu. Yang ngomong gitu, Mas. Orang sama opungnya. Sama ya, sama. Nah, gue bayangin nanti sama dia nih. Sama Numa. Sama Numa coba. Numa Sama berapa Numa lima Mabalin. Sekarang 5 tahun. Mau 6. Iya bener. 5. Coba bayangin kayak apa nanti. Ya mudah-mudahan kasih sehat aja. Amin, Berarti amin. goyang sama buyutnya gitu ya. Gue sama Bener. Ini udah. Tadi tuh Bunda bilangnya ayahnya galak, Yandanya galak. Menurut kamu galak nggak sih? emang. Galak nggak? Enggak sih, Yana nggak galak kok. Tapi Tegas. ya tegas aja. Misalnya, setegas apa? Setegas apa ya Yana ya? Nggak tahu lagi. Soalnya kan aku anak kadang-kadang baik. suka. Oh iya, dia oke. tuh- Dia tuh paling nggak pernah bikin masalah dia. Ya jadi aku Hampir semua sih ya. Sebenarnya memang aku jujur jadi orang tua itu banyak belajar itu malahan dari Mima, anak pertama. Oh. Itu aku banyak banget belajar menjadi ayah, Jaraknya belajar jauh menjadi ya. orang tua itu dari dia gitu. Nah, setelah itu udah aku mulai sama Mona sama-sama belajar pola asuh. Ya memang kita nggak bisa menyamakan setiap anak itu dengan pola asuh yang sama, parenting yang sama, nggak bisa. Karena setiap anak mempunyai karakter. Benar. Dari generasinya juga beda, Iya. udah gitu situasinya juga beda. Nah itu yang aku akhirnya menyadari bahwa ya gimana pun memang kita jadi orang tua harus terus belajar. Ya. Gitu. Nala sekarang umur berapa sih? Aku mau 14 tahun. Kalau umur 14 tahun gitu tuh udah mulai suka-sukaan belum sih? Kalau aku tuh menurut aku apa namanya untuk suka sama aku apa gimana sih? Aku untuk suka sama orang itu susah. Oke. Cuman aku sering cerita ke Yanda kalau ada yang suka sama aku. Misalnya kayak Aldila kok senyum-senyum? cuman aku tuh kayak sebenarnya aku jarang banget suka sama orang. Jadinya aku ceritanya kalau misalnya ada yang suka sama aku kayak, ih tau gak sih tadi di sekolah tuh gini tahu gitu. Terus si Anda tuh responnya gimana kalau ada cowok yang suka sama kamu? Tapi Anda suportif banget, Yana kayak ya udah nggak apa-apa asal ya Anda tadi juga bilang asal kamu nggak nyakitin hati orang aja. Iya, jadinya aku melihat bahwa ya udah kalau mamanya kamu memang nggak suka atau apa, jangan merespon atau mengatakan sesuatu yang menyakiti. Udah pernah kebayang nggak Nala bawa cowok ke rumah suatu saat nanti? Kebayang sih kebayang, kan udah belajar sama kakaknya. Oke, lantas Nggak apa apa-apa ya, antisipasinya? itu, Mas. Antisipasinya ya kita lihat aja nanti. Tangannya sudah mulai seperti ini. Kita lihat aja nanti gitu kan. Sama kayak waktu Mima ngajakin ngenalin cowoknya sama kita juga, ya mau nggak mau kita ya welcome gitu kan. Namanya juga dia punya kehidupan ya. Iya. Dia bertumbuh dewasa juga ya. Tapi Sobat Ambiar kita mau lihat Numa nih. Katanya sekarang Numa lagi suka berenang. Berenangnya udah kayak lumba-lumba. Sayangnya. Iya, coba Berenangnya kita tiap hari lagi. Tiap lihat hari dia berenangnya berenang. Coba. Numa gayanya gaya apa nih? Tuh. Kamu nggak takut tenggelam gitu Numa? Ini Pinter berenang. banget. Belajar berenang dari siapa ya? Dari siapa? Dari siapa? Siapa yang ngajarin? Guru berenang. Oh, guru Ada berenang. gurunya. Ya datang ke rumah. Ya guru berenang dong, Oma seguru balet. Numa coba main ke rumah Tante Dewi. Tante Dewi kalau renangnya bagus, warna orange ada gambar penguinnya. Apa itu? Orange. Toren. Toren. 1.500 liter. Puasa ya. Iya, maaf ya, Ukti, maaf ya Ukti ya. Iya, Baik-baik ngomongnya ya. Iya, ya maafin ya. Numa, seminggu bisa berapa kali kamu latihan berenang?
Berapa kali waktu itu berenangnya? 1 ya, hari Kamis. Enggak kan? dong. Kalau kami di sekolah, kalau yang di rumah itu kalau nggak salah 2 ya. 2. Numa ini kan bulan puasa, kalau berenang suka Enggak. Numa minum air Enggak. enggak? Enggak, Numa suka berendamnya doang ya. oh berendamnya. Emang Numa pengen jadi atlet, ya mau jadi cita-citanya mau jadi apa? Atlet perenang? Mau jadi apa? Atau mau jadi penyanyi dangdut kayak Tante Dini? Nggak mau pengen jadi atlet. Mau atlet perenang ya? Nah, buat Mas Indra ngarahin anak-anak tuh supaya dia dengan hobinya kemudian serius tuh gimana sih? Apa dicoba dulu? Oke, yang ini dia ternyata nggak begitu suka. Yang Iya. ini oke Coba dia yang fokus. lain. Oke, ini lebih kita fokusin lagi. Iya, benar. Ya lebih mengenalkan lah gitu. Kayak dulu kita, contohnya anakku ya, yang Mima itu anak nomor 1 tuh. Kita udah ngenalin dunia kita gitu ya, Mona sama aku gitu ya. Dia tadinya nggak suka, nggak mau kayak Yanda Bunda. Kemarin tuh waktu dia masih umur 17-18 tahun itu dia ngomong, aku nggak mau ya, kayak jangan paksain aku seperti Yanda sama Bunda. Ya udah nggak apa-apa, kita kenalin aja ya ini kita, kegiatan kita. Tiba-tiba kemarin umur 20 tahun, tiba-tiba dia main film. Kayak gitu ya, kita nggak tahu gitu, tiba main film. Ya udah, sekarang lagi main lagi nih, film lagi nih. Terus kalau Nala, emang dari dulu dia kita kenalin dunia kita dan dia suka. Sampai sekarang pun dia seneng gitu di dunia entertainment gitu. Ya aku support aja sampai sebatas dia mau. Wish you all the best. Thank you. Nala sama Yanda, kita mau ngajakin Nala dan Yanda untuk Iya. bermain At least. Sudah siap ya? Kita berdiri aja. Numa duduk sini ya? Mau ikutan apa duduk? Enggak. Situ ya, oke duduk. oke. Oke, nanti. Rica. Kak Rica bentar ya sayang. Kita akan mulai dari Nala dulu. Silakan. At least aku kalau latihan dance gak lama, cepat. At least aku kalau bangun tidur, kamarku selalu rapi. Nah, cetak. Mulu dia. At least aku kalau siap-siap gak lama, cepat. Emang siap-siap Yanda berapa Ya lama? Allah lama banget. Aku udah nyatok ya, Udah siapin baju, udah make upan ke bawah, dia masih pakai baju tidur. Oh. Ya karena ketiduran. Oh, ketiduran. Ketiduran. Oke. Ya? Silakan. Oke. At least kalau jalan-jalan ke mall, nggak perlu dong harus beli sesuatu. Nah, Selalu beli. aduh, gatel mau yang lihat. Ya enggak, harus ada yang dibawa aja, ada yang dibeli aja. Harus bawa Sesuatu deh. aja. Ntar apa misalnya? Yang kadang tuh Baju. Baju tuh harus. kalau baju wajib. Wajib. Pernah mencoba untuk melarang ketika di mall untuk dia tidak belanja sesuatu? pernah ya? Berarti harus bawa Enggak, uang. pokoknya dia nggak harus baju sih. Jadi, umpamanya kalau baju udah nggak usah baju kan kemarin udah. Paling dia entah makanan lah, entah apa. Pokoknya harus aja. Berarti harus bawa duit ya sayangnya. Benar. dong. Ya bener. Nggak Lagian- harus, nggak harus. Gak harus, terus gimana Kan ada belinya handphone. mas? Oh iya, curious ya. Kiri. Lagian salah siapa dibawanya ke mall ya? Ya bawa belanja. Bener juga ya. Kekompakan ayah dan juga anak-anaknya. Mas Indra luar biasa, semoga Iya. jadi inspirasi buat sobat Ambiar di rumah ya. Betul. Dekat sama anak bukan sembarang dekat, tapi juga mencari tahu apa sukanya mereka, apa Iya. hobinya mereka. Benar. Termasuk sosial media, Iya. mau tidak mau, suka tidak suka. Iya. Biar bisa lebih dekat lagi. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Melihatku bersemi dan bermekaran tawa canda. Rijik bersama dengan sang ayah, Ayah Miftah. Selamat pagi. assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Rijik dan juga Ayah Miftah ya. Terima kasih udah datang ke pagi-pagi Ambiar. 9 tahun Ya. menjadi Hafiz cilik. Dari Bogor ya, betul ya? Dari Bogor. Rijik. Wih, Jawab. coba Apa? kita mau nanya sama Rijik ya. Nanti Rijik jawab yang keras boleh ya. Puasa kan Rijik? Insya Allah puasa. Insya Allah puasa lancar-lancar ya. Om sama Tante denger Rijik ini menghafal 3 juz Iya, dalam bisa 1 menghafal tahun. Al-Quran. Betul? Betul. Betul. Sekarang udah berarti udah berapa juz sayang yang sudah dihafal? 9. Wow, Masya Allah. 9 ya. Maaf, Ayah Miftah. Ya. Kondisi Rijik ini. Rijik adalah seorang
tunanetra ya. Ini kondisinya apakah sedari kandungan, sedari lahir, atau memang ada kejadian atau ada hal yang membuat dia akhirnya tidak bisa melihat? Itu dari lahir. Dari lahir nggak ketahuan lahirnya, maksudnya nggak ketahuan udah melahirkan, kok merem terus gitu Rizik teh. Udah 4 hari dibersihin lah matanya gitu kan, sama apa namanya korek kuping, ternyata nggak ada bola matanya, masya Allah gitu. Berarti sudah dari kecil Dari berarti kecil, ya, ya. memang ya. Dari kecil memang sudah tidak bisa melihat ya. Berarti Rizik memang nggak ngerti dunia itu kayak apa gitu ya sayang ya? Iya. Rizik, kalau gitu gimana caranya Rizik untuk belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran? Apakah pakai Al-Quran Braille atau gimana? Enggak, pakai metode pendengaran. HP. Dengerin pakai HP. Dengerin pakai HP bisa. Iya, Oh, jadi cuma didengerin aja gitu. udah didengarkan, Rizik murotalnya dengarkan, udah itu langsung setoran gitu. Dilihat. Per hari berapa ayat? Misalkan 5 ayat atau 6 ayat, gimana dia berhasilnya aja. Di Rizik dapat berapa? Coba mah dengarkan aja dulu, lihat dari Al-Qur'annya gitu kan. Oh alhamdulillah udah 5 ayat, dia dapat langsung. Jadi pendengaran sama ininya udah alhamdulillah gitu. Jadi diberikan pendengaran yang begitu luar biasa. Insya Allah ya. Untuk bisa menangkap suara, menghafal sampai 9 juz. Betul. Sampai dengan sekarang dia bisa hafal. Dari usia berapa Rizik mulai mendengarkan kemudian menghafal Al-Quran melalui audio? Dari kemarin 2024 ya. 2025. 2025 ya. 3 juz langsung itu. Oh itu langsung Dari 3 juz. 2025 ke 2026 3 juz itu langsung. Iya, udah dalam setahun. Dari 2024, 25 alhamdulillah dapat 3 juz. Masya Allah. Berarti kalau dihitung-hitung per hari kira-kira berapa juz sayang? Kira-kira setengah lembar gitu. Setengah lembar. Setengah lembar. Nah, lembar, wow, keren juga loh, hebat loh. Kalau Sobat Ambiar penasaran bagaimana cara Rizik ini bisa Menghafal Al-Quran. menghafal Ya. Al-Quran. Sekali lagi tidak dengan Al-Quran Braille ya. Kita mau kasih lihat caranya seperti apa. Sebenarnya dengan mainan tersebut ya, pengulangan ya. Pengulangan. Habis Iya. setoran dari mamahnya, dia diulang-ulang. Dia dianggap dia temennya gitu. Jadi dia betulin misalkan ininya bebeknya salah. Dibetulin sama dia. Dia ulang ya. Diulangi. Dia ucapkan, kemudian dia dengar dari mainan tersebut. Kalau ada salah dia ulang. Iya, Pengulangan. Itu idenya siapa mainan bebek itu yang bisa merekod dan mengulang itu? Dia main ke saudaranya. Punya apa namanya kaktus itu ya. Yang iya, ada yang kaktus juga modelannya. Bukan Iya, bebek iya. tapi kaktus. Dia dengar kok dia ngikutin gitu, kata dia pengen mah beliin ini gitu kan. Dibeliin lah sama mamanya. Nggak tahu saya apa nggak suruh, dia teringatnya langsung pakai begitu ya. Dari kapan Rizik mencoba untuk membaca atau menghafal Al-Quran dengan mainan itu? Udah 10 apa sayang? 10 bulan. 10 bulan berteman sama Ya. itu ya. Pak Miftah, maaf ya, kan ada Al-Quran Braille ya. Apakah memang tidak diperkenalkan untuk belajar dengan Al-Quran Braille? Itu Quran Braille juga ada yang ngasih. Cuman saya bingung, dia masih kecil. Terus kan harus sekolah khusus juga gitu ya. Sekolah khusus dari kampung saya tuh jauh. Nggak ada yang nganterin, nggak ada waktu lah istilahnya buat sekolah dia gitu kan. Ya udah kalau dia dulu pernah kan sekolah di PAUD umum biasa gitu ya. Cuma nyobek-nyobekin kertas doang. Maksudnya? Tiap hari itu beli buku, beli buku habis gitu. Bukan habis karena nulis, tapi habis karena disobek-sobek. Orang pada belajar, dia nyobek-nyobek. Mamanya juga hampir nangis juga tiap hari, ya Allah. Wajar ya, maksudnya karena itu kan buku. Iya jenuh dia kayaknya. Tapi alhamdulillah maksudnya dia sama Allah dikasih kelebihan Alhamdulillah. telinga pendengaran dan mengingat dengan baik. Jadi hanya sekedar mendengarkan aja dia udah menghafal dan Iya. Ayah bisa ya. Miftah, sekolah sampai PAUD saja berarti? PAUD ngambil 1 tahun. Ketahuannya dia murojaah. Kan di sekolahan juga ada murojaah ya dari surat pendek-pendek itu. Dia dapat cepat tangkapannya gitu, hampir diikutin lomba juga kan. Ya. Wah ini mah benar-benar harus diiniin, ya insya Allah. Diasah terus. Iya, jadi semangat saya sama istri bergantian untuk berbagi waktu murojaahnya Rizik. Sekolahnya sekarang gimana? Udah di rumah aja, diisi dengan Al-Quran aja. Tidak sekolah? Enggak, Karena memang jauh jarak. jauh jaraknya gitu. Berapa jauh jarak sekolahnya dari rumah?
Kan Bogor ya? Lumayan jauh sih. Dari berapa? perkampungan kan. Kurang lebih berapa lama? Hampir 1 jaman lah. Satu jam. Kalau dari motor itu. Nggak ada yang nganter. Iya, nggak ada yang ngantar. Kan saya jualan. Iya. Kalau istri? Kalau istri di rumah aja. Emang Bapak anaknya berapa bersaudara? Anak 2. Ini berarti nomor? Nomor 2. Oh ya, nomor 2. Oke. Katanya Rizik ini Sobat Ambiar punya cita-cita untuk mengikuti kompetisi Hafiz Quran, betul ya? Betul. Sudah pernah ikut sebelumnya? Sudah. Sudah pernah? Terus Juara berapa? berapa jus? Berapa jus pada waktu Oh, yang itu yang yang Hafiz Quran dia? 3 juz. Oh, 3 jus. 3 juz. Oke. Iya. Oke, mau ikut lagi, pengen ikut lagi? Insya Dapat Allah. juara nggak kemarin? Enggak, qadarullah pulang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, belajar lagi Kan kan belajar nanti lagi luar supaya biasa. lebih tajam lagi. Iya, insya Allah. Pengen ya, Dek? Pengen lagi ikut? Pengen. Pengen banget. Pengen banget. Kita mau kasih lihat ya, momen saat Rizik mengikuti kompetisi Hafiz Quran. Apa waktu ikut kompetisi itu? Itu 8 tahun. 8 tahun berarti setahun yang lalu ya? Iya, Baru kemarin ya? Iya. Ya, Belum sekarang lolos. berarti udah lebih fasyih ya sayangnya? Insya Allah. Pasti, amin. Udah bisa udah lebih detail lagi ya? Iya, insya Allah. Tegas sekali dia jawabannya ya. Iya benar. Saat itu Qadarullahnya memang belum lolos, belum melaju ke babak berikutnya. Iya. Gimana itu saat itu Ayah Miftah melihat Rizik? Riziknya gimana kelihatannya waktu dikasih Sedih tahu? dia. Bilang apa Rizik? Abi, mohon maaf ya Rizik nggak bisa ini Masya Allah. membahagiakan Abi menjalur Al-Quran ke apa nak. Yang penting Rizik bisa semangat terus untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah. Iya. Rizik, Nanti ikut lagi, kan ada lagi pasti kompetisinya ya? nih kasih dengar Sobat Ambiar. Iya. Rizik mau kita minta untuk membaca surat Asyura. Boleh ya? Asyura, ya. Ayat 25, juz 25. Ini sayang. Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وأنتم بوكيل صدق الله العظيم. Masya Allah. Allah. Sobat Ambiar, tapi Rizik ini yang kita dengar, dia ini tidak mau menggunakan tongkat. Mungkin nanti Ayah Miftah boleh cerita apa alasannya, tapi kita lihat dulu saja. Sekarang masih berani atau masih malu pakai tongkat? Atau memang tidak mau? Malu. Malu. Malunya kenapa sayang? Kan Rizik juga kan bisa melihat dari hati. Kami speechless, kami
tidak bisa berkata-kata. Satu keyakinan yang begitu luar biasa sekali dari Rizik. Yang kami juga yakin bahwa ini adalah keyakinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rizik. Tapi kendalanya apa Ayah Miftah? Ketika Rizik tidak mau menggunakan tongkat. Kata dia malu kadang-kadang nyolok orang gitu kan. Kan tongkat gitu kan, kena muka siapa gitu. Dia nggak mau, malu aja. Udah saya bisa, sepedaan juga dia bisa pakai sepeda. Tapi gimana caranya? Gak tahu tuh, mungkin udah Allah iniin kali. Mungkin tongkatnya dia itu Al-Quran ya. Insya Allah. Tunjuk. Tapi jalan tidak pakai tongkat, di rumah memang tidak pakai tongkat, akhirnya jalan biasa maksudnya. Dulu mas sering mentok juga kan, kadang-kadang di warung orang dia mau sholat ke masjid ya. Sholat ke masjid ada motor, dia kena knalpot tuh, panas tuh. Nangis itu. Sekarang dia udah tahu bahwasanya di sini ada motor, jadi dia jalan sini. Jadi kalau ke masjid sendirian di jalan? Sendiri. Dilepas sendirian? Dilepas. Dikarenakan dia nggak mau diantar. Walaupun ke warung juga, Mama, sini aku beliin aja, misalkan beli keperluan dapur mamahnya nih. Ya. Udah jangan sama teteh, sama saya aja. Saya juga bisa, ngapain sih suruh teteh, kata dia gitu kan. Tapi bisa sampai? Tapi bisa Sampai warung. Warung siapa udah dia tahu. Jaraknya? Lumayan sih, berapa ini gitu. Meter? Iya, berapa. Tapi Ayah Miftah pernah nggak ketika dia jalan sendirian tanpa sepengetahuan Rizik, Ayah tuh memantau sebetulnya dari belakang? Iya, memantau. Memantau dia denger. Abi ikutin ya, ketahuan. Saya dimarahin sama Rizik. Ya, akhirnya jangan diikutin, udah. Tapi alhamdulillah Allah jaga. Rizik belajar Al-Qur'annya, bacanya yang rajin, yang semangat, supaya cita-citanya mau jadi apa tadi? Mau jadi ulama besar. Insyaallah, amin. Batasan yang tak membatasi dari seorang Rizik. Sobat Ambiar, seperti janji kita tadi, kita punya berkah yang ingin kita berikan untuk Sobat Ambiar. Bukan cuma inspirasi yang diberikan oleh Rizik bagi kita untuk tidak pernah menyerah apapun yang ada dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki. Ya kan? Berjuang itu adalah satu hal yang harus kita lakukan. Dan ngomongin soal berkah, tadi kita janji sama Sobat Ambiar, kita punya alat rumah tangga yang begitu luar biasa, banyak sekali sepanjang bulan puasa ini, yang kita akan bagi-bagikan dalam Ambiar Berbagi Berkah. Caranya Mas Rian? Telepon ke nomor di bawah ini, oke? Pertanyaannya pokoknya seputar tayangan pagi-pagi Ambiar hari ini ya. Tapi ada passwordnya kalau kita bilang Ambiar Berbagi Berkah. Jawabannya? Mau dong berkahnya. Ya, oke. Halo? Halo. Ambiar Berbagi Berkah. Mau dong berkahnya. Oh. Mau dong berkahnya. Iya. Iya, Sama pertanyaannya. siapa? Siapa dulu nih? Dari Tangerang. Uut Uut Matasari. Uut. Uun. Oh, Uun. Oke. Mbak Uun di mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Pertanyaannya buat Mbak Uun ya, siapa bintang tamu pagi-pagi Ambiar hari ini yang menjadi hafiz Quran? Indra Brasko. Muhammad Rizik. Rica Iska. Jawabannya apa? B. Muhammad siapa? Rizik. Coba Muhammad Rizik, betul nggak jawabannya? Betul. Selamat buat Un. Un. Wah, Selamat ya Un. selamat ya Ibu Un. Nanti dapat hadiah, hadiahnya peralatan Rumah tangga. rumah tangga. Pokoknya buat Sobat Ambiar yang belum kebagian jangan khawatir karena masih banyak hadiah-hadiah yang akan kita bagikan selama bulan suci Ramadan. Ambiar Berbagi Berkah. Mau dong berkahnya. Oke, terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih. Karisha, Rica, Alila, Taki, terima kasih banyak. Nala Numa, terima kasih. Iya, Mas Indra, terima kasih ya. Ayah Miftah. Salam buat mama ya sayang. Terima kasih banyak Ayah Miftah dan juga Rizik. Semangat selalu buat belajar Al-Qurannya, hafalin Al-Qurannya ya. Ya, amin. Supaya jadi apa sekali lagi?
supaya menjadi ulama besar. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Kita kembali lagi besoknya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Wassalamualaikum. Nawaitu